The Secret of Intimacy. Jadi kalau nanti di YouTube pakai bahasa Indonesia saja, jangan bahasa Inggris ya. Kalau di YouTube kasih judul Rahasia Hubungan Intim. Nah, saudaraku, judulnya seru nih. Wah, ada anak-anak, gimana nih kita ngomong hubungan intim? Tenang saudaraku ya. Jadi memang ada satu kesulitan mengelola ibadah raya. Karena ibadah raya itu pendengarnya atau hadirin atau jemaat yang hadir itu mulai dari anak-anak, remaja, saudaraku, keluarga muda, keluarga senior sampai lansia gitu. Kebutuhannya beda-beda. Jadi rasanya memang harus dimaklumi kalau dalam satu materi itu tidak bisa menjangkau semuanya. Nah, saya percaya itu pun kesulitan Yesus, saudaraku ya, ketika dia melayani 5.000 orang hadir, saudaraku. 5.000 itu cuma laki-laki, padahal di situ juga ada anak-anak, di situ ada perempuan yang kebutuhannya beda-beda. Makanya memang idealnya kebaktian itu homogen ya. Ada kebaktian raya yang sama-sama, tapi ada kebaktian yang homogen. Lansia sendiri, pria sendiri, wanita sendiri, anak-anak sendiri, remaja sendiri, karena kebutuhannya berbeda-beda. Ya, kalau di camp, saudaraku, kalau di camp keluarga, camp Pasutri, saya berani bicara soal hubungan suami istri dengan lebih dalam. Karena itu berpengaruh banyak, saudaraku, ya. Dan materi itu tentu nggak cocok untuk lansia yang sudah duda, yang sudah janda, nggak cocok. Materinya beda lagi gitu. Jadi kalau camp kita bisa pilah-pilah sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau ibadah raya begini, ya kita harus bijaksana supaya semuanya bisa paham begitu ya. Nah, karena itu walaupun temanya berat, hubungan rahasia hubungan intim, apa yang kita akan pelajari? Semoga anak-anak kita juga paham dengan ini. Next yang berikutnya. Nah, yang kita akan pelajari adalah ternyata ada hubungan antara hubungan suami istri dan penyembahan. Nah, kalau minggu lalu temanya parenting, jadi ini lebih ke couple ya. Ini lebih kepada materi couple. Rupanya ada hubungan antara hubungan suami istri, hubungan intim suami istri dan penyembahan. Mungkin ini hal yang baru dan hal yang aneh. Apa hubungannya? Hubungan seks dengan penyembahan, apa hubungannya? Dan bisakah anak-anak kita memahami itu? Oke, saya akan bicara secara umum dan tidak terlalu dalam. Next, kita akan lihat dulu penyembahan ya. Bapak Ibu Saudaraku, penyembahan tidak selalu berhubungan dengan nyanyian, lagu, dan musik. Yuk katakan sama-sama, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Penyembahan tidak selalu berhubungan dengan nyanyian, lagu, dan musik. Jadi kadang-kadang ada salah kaprah pemahaman kita tentang penyembahan. Orang bilang begini, suaraku fales, aku nggak bisa nyembah. Padahal kalau kita melihat arti penyembahan sebenarnya, itu nggak ada hubungannya antara penyembahan dan suara fals tuh bisa nggak ada hubungannya. Kalau worship leader, ya ada hubungannya, suaranya nggak boleh fals gitu kan. Kalau pelayan pujian dan penyembahan, ya diusahakan suaranya nggak fals, kecuali tidak ada yang lain. Gitu ya. Kecuali tidak ada yang lain, apa boleh buat WL-nya fals, ya Swiss, rapopo gitu kan, karena nggak ada yang lain gitu. Kalau pelayanan, pujian dan penyembahan. Tapi kalau penyembahan secara umum, personal worship, itu bisa tidak ada hubungannya dengan nyanyian, lagu dan musik. Jadi suaramu fals pun engkau tetap bisa menyembah Tuhan. Yang merasa suaranya fals katakan amin. Iya. Jadi jangan takut menyembah Tuhan walaupun engkau tidak bisa nyanyi. Ya. Ada orang lain lagi berkata begini, Pak, saya nggak bisa main musik. Saya nggak bisa menyembah. Loh, kita bisa menyembah Tuhan tanpa musik. Antara penyembahan dengan musik bisa tidak ada hubungannya, bisa ada hubungannya, bisa tidak ada hubungannya. Gitu ya. Jadi kemudian orang berkata, aku nggak tahu banyak lagu, aku nggak bisa nyanyi karena aku nggak tahu lagu-lagu. Bahkan kita nggak tahu satu lagu pun kita bisa menyembah Tuhan.
Jadi arti penyembahan itu sebenarnya luas, bukan hanya nyanyi, main musik, dan kemudian berhubungan dengan lagu. Tidak. Nah, kita akan lihat seperti apa sih penyembahan itu. Next yang berikutnya. Nah, yang menarik kata penyembahan itu saya ketemu ternyata itu berasal dari kata bahasa Inggris kuno, ya, worship. Dan kemudian dari kata yang sulit itu jadi yang sekarang kita kenal, worship. Jadi rupanya kata worship itu adalah sebuah kata Inggris yang sudah mengalami perkembangan. Artinya penyembahan adalah keberhargaan atau kepatutan, sesuatu yang berharga, sesuatu yang patut, sesuatu yang layak, memberikan pengakuan kepada Allah. Itu penyembahan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita memuji Tuhan bukan berarti Tuhan itu makan puji, kata orang Manado. Makan puji itu bukan berarti Tuhan itu bombongan. Bukan berarti Tuhan itu suka dipuji. Bukan berarti Tuhan itu minta dipuji untuk kebesaran dirinya. Ketika kita nyanyi, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kok kita membesarkan Tuhan? Apakah Tuhan menjadi lebih besar ketika kita membesarkan Dia? Tidak. Dia sudah besar. Dan ketika kita membesarkan Dia, maka kita sebenarnya sedang memberikan pengakuan bahwa Dia besar. Gitu. Ketika kita memuliakan Dia, bukan berarti Dia kurang mulia. Bukan berarti karena Dia kurang mulia, maka kita memberikan kemuliaan kita kepadanya. Salah. Dia sudah mulia, Dia maha mulia. Dan ketika kita memuliakan Tuhan, itu artinya kita sedang memberikan dan mengembalikan kemuliaan itu kepada Dia. Keberhargaan atau kepatutan, ya, layak disembah. Bilang sama sebelah, Tuhan tidak menjadi besar dengan penyembahan kita. Bilang saudaraku, bilang, yuk, ya. Tuhan tidak menjadi besar dengan penyembahan kita. Dia sudah besar. Tuhan tidak menjadi lebih mulia dengan penyembahan kita. Dia sudah mulia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku nyembah Tuhan atau tidak, Dia tetap mulia. Bapak Ibu nyembah Tuhan atau tidak, Dia tetap besar. Haleluya. Ya, tanpa pengakuan kita pun Dia tetap pribadi yang besar, Dia tetap pribadi yang mulia. Itu worship. Lanjut yang berikutnya. Nah, sekarang kita masuk lebih jauh. Dalam perjanjian lama dan dalam bahasa Ibrani, penyembahan juga bisa berarti sikap hati dan sikap tubuh yang menghormati Tuhan. Sebentar kita akan lihat sedikit. Jadi dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu Saudaraku, dalam perjanjian lama, penyembahan bisa berarti sikap hati dan sikap tubuh yang menghormati Tuhan. Misalnya ada angkat tangan. Jadi Bapak Ibu suaranya fales, Anda anak-anak remaja suaramu fales, tapi di rumah engkau nyembah Tuhan, angkat tangan dengan diam, itu penyembahan. Gak perlu main musik, gak perlu nyanyi lagu. Engkau angkat tangan tetapi engkau arahkan hatimu kepada Tuhan. Itu penyembahan. Nah kalau penyembahan itu hanya dihubungkan dengan nyanyian, berarti orang bisu gak bisa nyembah dong. Padahal di perjanjian lama penyembahan itu adalah bisa sikap hati. Oke, gak punya tangan, gak usah angkat tangan. Kalau gak punya tangan gak usah angkat tangan, saudaraku, begitu kan? Orang yang gak punya tangan gimana? Dia duduk gak punya tangan. Matanya merem, saudaraku. Tapi hatinya terpaut kepada Tuhan, ngomong-ngomong dalam hati kepada Tuhan. Itu penyembahan. Gitu ya. Jadi dalam bahasa Ibrani sikap tubuh tertentu itu penyembahan. Kita sujud, kita berlutut. Gak usah nyanyi, gak usah ngomong, gak usah main musik, kita berlutut. Tapi kita arahkan hati kita kepada Tuhan, itu penyembahan. Katakan sama-sama, penyembahan Kristen itu simple. Katakan, yuk katakan kanan kiri, katakan yuk. Penyembahan Kristen itu simple, iya, sederhana. Jadi tidak perlu tata cara tertentu, tidak perlu kata-kata tertentu, tidak perlu jam tertentu, tidak perlu tempat tertentu. Hati kita terhubung dengan Tuhan, itu penyembahan. Dan itu didukung oleh ajaran perjanjian lama yang kemudian muncul dalam bahasa Ibrani. Oke, next yang berikutnya. Saya kasih contoh.
Ada 10 kata, mungkin lebih saudaraku ya, mungkin lebih tapi 10 saja sebagai contoh. Yang pertama kata sabah, itu ada di Mazmur 145 ayat 4. Arti dari sabak artinya berteriak memuji, mengungkapkan keyakinan akan kemampuan Tuhan. Jadi boleh enggak memuji Tuhan berteriak-teriak? Boleh. Ya. Tapi jangan tengah malam gitu kan saudaraku yang beri beni tanggane gitu kan. Ya. Paulus dan Silas dia menyanyi dengan keras di penjara. Sampai orang tahanan semua mendengarnya. Jadi sabah berteriak memuji. Ini belum nyanyi loh ya, baru berteriak ya. Engkau dahsyat Tuhan. Itu penyembahan. Gak bisa nyanyi, teriak aja sama Tuhan. Tuhan engkau baik, itu penyembahan. Teriak. Ya. Jadi gak harus nyanyi. Penyembahan Kristen itu simple, gak banyak syaratnya. Ya kan? Gak banyak syaratnya. 2, barak. Mazmur 95 ayat 6. Saya gak cantumkan ayatnya, nanti terlalu panjang. Karena minggu lalu sudah panjang. Haleluya ya. Minggu lalu kan kita kalau nggak salah sampai hampir jam 10 ya. Iya, minggu lalu sudah panjang. Jadi saya nggak panjang-panjang. Ya, semoga. Haleluya ya. Barak Mazmur 95 ayat 6. Artinya berlutut, pujilah Tuhan, menunjukkan kerendahan hati. Saya jujur sedang mendisiplin untuk berlutut, saudaraku. Kalau gaya Pantekostal lama itu kalau doa itu memang berlutut, dan saya sudah lama tidak melakukan itu, tapi belakangan ini Tuhan mendorong saya untuk lebih banyak melakukannya. Rupanya dalam pengalaman saya pribadi, ketika saya berlutut itu membantu saya lebih terkoneksi dengan Tuhan. Artinya sebenarnya sikap tubuh kita memang di penyembahan Kristen itu tidak dituntut sikap tertentu, harus berlutut tidak. Harus angkat tangan tidak, harus tepuk tangan tidak. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang masih kaku tepuk tangan dalam ibadah kita, Bapak Ibu boleh tidak bertepuk tangan. Ya, gereja ini tidak mewajibkan. Kalau yang lain berdiri, Anda capek, Anda duduk, enggak masalah. Gitu ya. Anda enggak tahu lagunya, Anda diam, enggak masalah. Tapi ya jangan diam terus saudaraku ya. Nanti orang bingung mau nyapa saudara, ini diem pernah ngerti lagunya apa bisu gitu saudaraku ya. Nanti orang bingung mau menyapa. Jangan diem terus, kalau tahu lagunya ya nyanyi. Persembahkan suaramu untuk Tuhan gitu ya. Jadi jangan persembahkan suaramu hanya untuk calon gubernur dan calon bupati saudaraku ya. Persembahkanlah suaramu untuk Tuhan. Haleluya ya. Bilang sama sebelah, suara kita tuh untuk Tuhan, bilang saudaraku ya. Jadi suara kita yang utama untuk Tuhan, bukan untuk bupati sama gubernur saudaraku ya. Oke, jadi kalau pilkada kita rajin datang pagi-pagi saudaraku, untuk Tuhan kok enggak mau memberikan suaranya. Ya kalau enggak tahu lagunya diem, Bapak Ibu tidak berdosa. Ya. Bapak Ibu doa buka mata tidak berdosa. Betul. Asal jangan lihat-lihat cewek yang sedang berdoa. Haleluya. Ya itu salah saudaraku ya. Yang lain berdoa Bapak Ibu melek, lihatlah Tuhan. Jadi tidak ada syarat doa tuh harus tutup mata, penyembahan harus tutup mata, tidak. Jadi makanya saya mendorong untuk kita itu mengekspresikan penyembahan kita tanpa malu. Di gereja ini bebas. Ya, kalau Bapak Ibu mulai ikut dan mau mengcopy saya, mau berlutut silakan. Saya sedang mendisiplin diri, senang berlutut karena ternyata beda rasanya. Ketika saya berlutut saya ngerti saya sedang berhadapan dengan Tuhan. Bukan berarti kalau saya duduk saya tidak sadar berhadapan dengan Tuhan, tapi saya kok lebih kalau apa saudaraku, kalau sinyal radio itu lebih gampang langsung nyaut, langsung terhubung dengan Tuhan itu lebih cepat gitu. Nah, saya sedang melakukan barak ya, berlutut untuk memuji Tuhan, menunjukkan kerendahan hati. Yang ketiga, yadah. Mazmur 63 ayat 1, tangan yang terulur, mengungkapkan rasa syukur, terima kasih dan penyerahan diri. Jadi tangan yang terulur. Taudah, Mazmur 50 ayat 23, tangan yang terangkat. Saya nggak tahu nih bedanya terulur sama terangkat, saya nggak ngerti saudaraku ya. Oh terulur begini ya, oke. Tangan yang terangkat, terulur dan terangkat. Mengungkapkan rasa hormat, tangan yang terangkat.
kita sedang menghormati Tuhan. Taka, Mazmur 47 ayat 1, tepuk tangan, memberi pujian, mengungkapkan kegembiraan dan kemenangan. Halal, Mazmur 148 sampai 150, merayakan dengan sangat meriah atau kegembiraan yang meluap-luap. Nah, kata halal ini adalah akar kata dari haleluya, yang berarti pujian kepada Yahweh, hala kepada Yah, haleluya, itu ya, halal pujian kepada Yahweh. Jadi haleluya itu puji Tuhan, kan artinya begitu. Ya, memuji Yahweh, halal. Jadi lihat Bapak Ibu, dari 6 ini saja, ini kan sikap tubuh. Gitu kan? Ini sikap tubuh. Rasanya belum ada yang menyinggung soal menyanyi. Ayat 2, pujilah Tuhan. Nomor 2 itu pujilah Tuhan, gitu kan? Tapi yang lain rasanya, nomor 5, memberi pujian, ada gitu ya. Merayakan dengan meriah, kita tepuk tangan. Tanpa lagu, tanpa disuruh WL, kita tepuk tangan. Tuhan, terima kasih Tuhan, aku ditolong Tuhan, Tuhan keren, Tuhan dahsyat. Di kamarmu sendiri tepuk tangan, engkau sedang menyembah Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama, penyembahan Kristen itu simple. Katakan lagi saudaraku, haleluya. Ya, puji Tuhan, semuanya sah. Jadi mau lompat-lompat, mau teriak-teriak, boleh asal dilakukan untuk Tuhan. Mau diem saja juga boleh. Jadi jangan anti kepada gereja-gereja yang teduh, yang tenang. Karena mereka lebih gampang memahami Tuhan dalam keheningan. Ya. Begitu juga teman-teman gereja lain yang biasa hening, jangan mengkritik Pantekosta yang rame. Karena kita lebih bisa masuk ke hadirat Tuhan kalau rame gitu kan, kalau sepi ngantuk gitu kan. Jadi masing-masing. Jadi mari kita melakukan ekspresi penyembahan kita dengan bebas. Terus 7. Yang berikutnya, Tehillah. Mazmur 33 ayat 1. Menyanyikan ayat-ayat suci untuk mengajar dan memberi dorongan. Jadi bisa loh mengajar dengan menyanyikan ayat-ayat firman Tuhan. Itu Tehillah. Ya, Tehillah. Nah, ini baru nyanyi nih, gitu kan? Untuk mengajar dan memberi dorongan. Misalnya saudaraku, rukun cinta, ini lagu Pantekosta lama. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Kita nyanyi, tapi kita sebenarnya sedang mengajar dan memberikan dorongan. Jadi lagu itu ada yang arahnya kepada Tuhan, ada yang arahnya kepada sesama, tetapi di hadapan Tuhan, gitu kan? Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Nah gitu. Itu lagu Pantekosta lama. Rukun cinta satu sama lain. Kalau mau pilkada lain, saudaraku, lagunya begini. Rukun cinta satu sama dua. Nah gitu saudaraku ya. Itulah maunya Tuhan. Nah gitu kan. Kalau mau pilpres, pilgub, pilbub saudaraku ya. Rukun cinta satu sama dua. Haleluya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Nomor 8, Tepilah. Jadi ada Tehillah, ada Tepilah, saudaraku ya. Mazmur 39 ayat 12, doa sering dinyanyikan sebagai permohonan dan syafaat. Ini doa. Jadi doa adalah sebuah bentuk penyembahan. Ya, sering dinyanyikan sebagai permohonan dan syafaat. 9, saudaraku, kara yang bukan santan. Haleluya ya. 2 Samuel 6 ayat 14, tarian. Saya mau tanya, ketika pujian tadi disampaikan, anak-anak kita yang nari nyanyi enggak? Ada yang nyanyi, ada yang enggak. Tapi enggak masalah. Ketika kita tidak menyanyi tetapi hanya sekedar menari, itu penyembahan. Keren ya Alkitab kita. Oh, ternyata semuanya ada di Alkitab ya Pak. Gitu kan? Tarian itu adalah sebuah penyembahan. Jadi anak-anakku, ketika kalian nari, kalian bukan sedang tampil menghibur jemaat, salah. Kalian sedang menyembah Tuhan.
Gitu ya. Jadi paradigmanya salah. Bapak Ibu, kebaktian itu bukan untuk nonton yang di depan. Yang nonton itu Tuhan. Kita ibadah itu kita memberikan penyembahan. Yang nari untuk Tuhan. Yang main musik enggak nyanyi, tapi nyanyinya lewat jarinya. Mereka sedang menyembah Tuhan. Kita yang dibawa, kita tepuk tangan, kita menyanyi, kita menyembah Tuhan. Tuhan yang nonton. Karena itu datang ke gereja, jangan untuk nonton yang tampil. Ini bukan tampil di depan jemaat. Ini bukan menghibur jemaat. Saudaraku, bukan ya. Menari di hadapan Tuhan. Haleluya. Bilang sama sebelahmu, kalau ibadah jangan nonton. Bilang saudaraku, haleluya ya. Bapak Ibu boleh diam, Bapak Ibu boleh duduk, Bapak Ibu boleh tidak bertepuk tangan, tapi arahkan hatimu kepada Tuhan. Jangan nonton yang ada di depan. 10, samar. Mazmur 4 dan 6, Mazmur 7 ayat 17. Buatlah musik dengan cara memukul senar atau bagian dari alat musik. Ketika kita memainkan alat musik untuk menciptakan suasana yang kudus, itu bukan sekedar musik koktail di gereja, melainkan samar. Musik koktail, hanya bukan sekedar easy listen. Jadi bukan sekedar menghibur untuk menyenangkan. Wah, di gereja itu enak, ada musik terapinya. Kalau sudah mau firman, kalau setelah firman itu musiknya lembut dan itu seperti musik terapi. Bukan sekedar itu, saudaraku. Ya. Bukan untuk kenyamanan kita, tetapi menyembah Tuhan. Saya percaya ketika kita terhubung dengan Tuhan, maka jiwa kita pun mendapatkan ketenangan. Amin, saudaraku. Haleluya. Satu kali Vion diminta untuk mengiringi doa pelepasan. Jadi ada satu pendeta, ada satu gereja yang memang bukan orang Pantai Kosta, saudaraku ya. Dan pendeta ini ketika mau melayani pelepasan, dia minta sama Vion. Ya karena ini versi mereka gitu ya. Dia bisik-bisik sama Vion begini, Mas, nanti kalau main musik tolong dimainkan yang syahdu dan lembut. Untuk memancing dia menangis. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Mas, nanti kalau saya berdoa gitu, tolong musiknya dimainkan yang syahdu dan lembut untuk memancing dia menangis. Haleluya. Ya Vion ketawa, saudaraku, tapi dia menghormati karena ini pendeta, saudaraku. Pemahamannya begitu, ya sudah, dia main dengan lembut dan dengan syahdu dan ternyata tidak menangis. Haleluya, puji Tuhan ya. Bapak Ibu saudaraku, ketika ada orang di sebelahmu terharu menyembah Tuhan menangis, itu bukan karena kepancing musiknya, tapi itu karena hadirat Tuhan menjamah dia. Yang setuju katakan amin. Bilang sebelah, tangisan ini bukan pancingan, bilang saudaraku, haleluya ya. Jadi bukan untuk memancing gitu. Itu namanya ibadah jiwani saja. Ibadah yang rohani itu orang tersentuh dengan kehadiran Tuhan. Bukan karena musiknya yang mendayu-dayu. Bukan karena musiknya, saudaraku, yang memancing emosi. Dan karena itu, saudaraku, orang jiwani dengan orang rohani itu beda. Orang rohani itu apapun musiknya, saudaraku, dia akan ketemu dengan Tuhan. Ya, apapun musiknya, seperti apapun situasinya, dia akan terhubung dengan Tuhan. Dia enggak nuntut khotbah yang bagus, dia enggak nuntut khotbah yang seperti ini, seperti itu. Apapun situasinya, dia akan ketemu dengan Tuhan. Itu orang rohani, saudaraku. Tapi kalau orang jiwani, dia milih-milih musik yang ini, khotbah yang ini, pendeta yang ini, dia akan milih-milih, dan itu namanya Kristen jiwani. Iya. Haleluya. Yuk lanjut yang berikutnya. Itu dalam perjanjian lama. Sekarang dalam perjanjian baru dan dalam bahasa Yunani, penyembahan lebih luar biasa lagi. Karena di perjanjian baru dan dalam bahasa Yunani, penyembahan juga bisa berarti perilaku atau aktivitas keseharian yang memuliakan Tuhan. Kalau tadi sikap tubuh tertentu di perjanjian lama, gitu kan? Di perjanjian baru lebih luas lagi artinya penyembahan. Karena itu bisa berarti perilaku atau aktivitas keseharian yang memuliakan Tuhan. Ayatnya next yang berikutnya. Roma 12 ayat 1. Yuk baca sama-sama yuk supaya enggak ngantuk. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kata ibadah di situ dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris itu worship, saudara.
Iya, kata ibadah di situ itu sebenarnya penyembahan. Versi AYT, Alkitab yang terbuka, masih ayat yang sama. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku memohon kepadamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah penyembahanmu rohanimu. Itu adalah your spiritual worship. Gitu. Jadi mempersembahkan tubuh itu adalah penyembahan rohani. Aktivitas keseharian kita, pekerjaan kita, kesibukan rumah tangga. Saudaraku, aktivitas-aktivitas keseharian itu adalah penyembahanmu. Nah, versi The Message itu keren saudaraku. Jadi dia bilang take your everyday. Jadi berikan atau bawa keseharianmu, ordinary life, your sleeping, jadi tidurmu, eating, makanmu, going to work, ketika kita bekerja, and walking around life. Jadi semua hal yang ada di sekitar hidup kita, bawa itu kepada Tuhan sebagai penyembahan kita. Katakan sama-sama, penyembahan kita adalah aktivitas harian kita. 1, 2, 3, haleluya. Jadi kita menyembah Tuhan bukan hanya di gereja. Tapi bisa di rumah sambil ibu-ibu nyuci baju, ibu-ibu bisa menyembah Tuhan. Bapak-bapak sambil kerja, naik motor, mengerjakan aktivitas ini dan itu, engkau bisa menyembah Tuhan. Gitu kan? Bahkan ketika kita tidur, menurut The Message, saudaraku, kita bisa menyembah Tuhan. Haleluya, ya. Bilang sama sebelah, tidurlah untuk Tuhan. Bilang saudaraku, haleluya, puji Tuhan. Ya. Tidurlah untuk Tuhan. Tahu ya apa sama anak muda kalau bangun siang, kok belum bangun? Aku sedang tidur untuk Tuhan. Iya, kalau begitu mari kita siram air rame-rame. Haleluya, ya puji Tuhan. Iya, tidur untuk Tuhan itu bukan berarti kebluk, saudaraku ya. You know kebluk is Hebrew, saudaraku ya, Hebrew word. Haleluya, ya. Jadi tidur untuk Tuhan itu saya percaya juga bukan artinya kebluk, saudaraku ya. Bangsawan, bangsane tangiawan, bukan begitu saudaraku ya. Oke, tidurlah untuk Tuhan. Ya, aku seger, aku bangun, aku memuliakan Tuhan lagi. Itu penyembahan saudaraku, keren ya. Oke, dari 10, sekarang kita akan kembali kepada bahasa Ibrani dan saya mau bawa kita kepada satu kata saja, next. Yaitu yadah. Ada satu kata Ibrani tadi kita sudah lihat. Penyembahan itu dipakai kata yadah. Yadah itu artinya mengangkat tangan. Di Alkitab bahasa Indonesia kita diterjemahkan dengan mengucap syukur. Jadi mengangkat tangan sebagai tanda mengucap syukur. Ayatnya next. Mazmur 118 ayat 28. Allahku, aku hendak bersyukur kepadamu. Nah, bersyukur di situ dipakai kata yadah. Allahku, engkau, aku hendak yadah kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Itu yadah. Mazmur 99 ayat 3. Biarlah mereka menyanyikan syukur atau yadah bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Mazmur 35 ayat 18. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu. Aku mau menyanyikan yadah kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji engkau. Ini yadah. Jadi satu kata Ibrani, kita akan fokus di situ, yaitu yadah. Itu artinya mengangkat tangan sambil bersyukur. Ya, puji Tuhan. Nah, berikutnya. Sekarang ada kata yang lain lagi, yaitu yada. Jadi cuma bedanya ada hanya yang ini enggak. Yada itu artinya pengetahuan. Atau lebih lengkap lagi, mengetahui melalui pengenalan atau pengalaman pribadi. Jadi kalau di Yunani apa kemarin? Ginosko. Mengenal dengan sangat dekat. Mengenal sedalam-dalamnya. Tapi di bahasa Ibrani dipakai kata yada. Sebentar kita akan takjub dengan apa hubungannya yadah sama yada. Oke ya. Pengetahuan, mengetahui melalui pengenalan atau pengalaman pribadi.
Kalau tadi penyembahan kita sudah sebentar kita tinggalkan dulu, sekarang kita masuk kepada hubungan suami istri. Next. Ternyata kata bersetubuh di sana itu dipakai kata yada. Yada artinya apa? Mengetahui. Secara dekat, secara mendalam, secara personal. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Dan mengandunglah perempuan itu. Jadi ini bicara hubungan suami istri. Ternyata dalam New King James Version dia nggak pakai kata bersetubuh, tetapi dia pakai kata new. Dia pakai kata mengetahui. Adam mengenal Hawa istrinya. Jadi artinya begini saudaraku, dalam hubungan suami istri itu saling paham, saling mengenal dengan dekat, saling memahami sedalam-dalamnya, tidak ada rahasia, tidak ada hal yang tertutup apapun. Itu dalam hubungan suami istri. Nah, anak-anak dengar dulu karena kalian mungkin belum mudeng, haleluya, begitu ya. Tetapi untuk kita yang sudah menikah, kita mengerti bahwa dalam hubungan suami istri terjadi satu situasi di mana kita saling tahu, saling kenal, bisa paham luar dan dalam, sedalamnya kita kenal, sedalamnya kita tahu. Dan terjemahan Indonesia memakai kata bersetubuh, tetapi terjemahan Inggris memakai kata mengenal. Karena memang yada artinya mengenal. Nah yang menarik, next yang berikutnya, ternyata yada ini adalah akar kata dari yadah. Jadi ternyata di dalam penyembahan kita itu bisa memahami Tuhan. Dan Tuhan memahami kita. Dalam penyembahan kita masuk kepada satu dimensi intimasi, kedalaman relasi dengan Tuhan, di mana kita terbuka di hadapan Dia dan Dia bisa menyatakan isi hatinya. Saat kita menyembah Tuhan dengan sikap yadah, sama dengan kita masuk dalam hubungan keintiman dengan Tuhan. Katakan sama-sama, aku mengerti sekarang. Katakan sama-sama, haleluya, puji Tuhan. Ini memang dalam saudaraku, ini memang dalam. Ya, ini memang dalam. Kalau Bapak Ibu bingung, Bapak Ibu bisa dengarkan rekaman ini nanti lagi di YouTube. Ya, puji Tuhan, baterainya UPS sudah diganti, kita sudah beli, jadi udah nggak mati lagi. Oke, jadi artinya yada atau mengetahui atau mengenal itu adalah akar kata dari yadah yang adalah penyembahan. Sekali lagi, makanya kenapa di terjemahan bahasa Indonesia Kejadian 4 ayat 1 tadi penterjemah memakai kata bersetubuh, karena nggak salah. Kenapa di New King James Version dipakai kata mengenal? Nggak salah, karena memang kedua kata itu berhubungan. Katakan sebelahmu, kita akan mengenal Tuhan ketika kita menyembah Dia. Katakan, haleluya. Oke ya, kita akan mengenal Tuhan ketika kita menyembah Dia. Nah, next yang berikutnya, karena itu sekarang kita paham kenapa Paulus ketika membicarakan hubungan suami dan istri, dia menghubungkannya dengan hubungan Kristus dan jemaat. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saling mengenal, intim, dekat, nggak ada yang ditutupi. 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi sekarang kita paham ya, kenapa Yesus itu digambarkan sebagai mempelai pria dan gereja digambarkan sebagai mempelai perempuan. Hubungannya bukan hubungan seks lagi, hubungannya bukan hubungan fisik, tetapi hubungan spiritual. Kalau suami dan istri ketika dia berhubungan seks, dia bisa saling memahami dan mengenal dalam satu dengan yang lain. Maka ketika kita melakukan yadah, maka di situ juga ada yada.
Ketika kita menyembah Tuhan, kita akan memahami maksud Tuhan. Karena itu pagi hari ini, kalau ada yang bingung, ada yang galau, ada yang tidak ngerti rencana Tuhan dalam hidupmu, banyak-banyaklah menyembah Tuhan. Saya sedang menggumuli tema 2026, saudaraku. 2025. Saya sedang menggumulinya. Iya, perasaan saya sudah 2025 sekarang. Dan itu tema yang berat, saudaraku. Tema yang berat, Tuhan udah kasih kepada saya, tapi Tuhan kok tema 2025 berat, saudaraku ya. Berat untuk dilakukan. Seperti apa, saudaraku? Izinkan saya bergumul. Makanya kalau saya kadang-kadang kurang konsen, kurang fokus, karena pemimpin itu, saudaraku, harus memikirkan 10 langkah ke depan sebelum orang lain memikirkannya. Jadi Bapak Ibu, saudaraku, ampuni dan minta maaf kalau mungkin pelayanan pastoral kurang maksimal, karena kadang-kadang pikiran ini harus memikirkan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, besok khotbah apa ini, wah banyak yang dipikirkan, saudaraku ya, haleluya. Makanya harga telo dan harga pisang saya serahkan Bu Mala, saudaraku ya. Saya sudah enggak mau mikir, saudaraku, wis dolen terserah, regani terserah, haleluya, puji Tuhan ya. Aneh awas nih kelarangan, haleluya ya, puji Tuhan ya. Ora payu kelarangan, nah saya enggak mau mikir yang begitu lagi, saudaraku ya. Jadi sekali lagi sekarang kita ngerti ternyata hubungan penyembahan adalah hubungan intim gereja dengan Tuhan. Penyembahan adalah hubungan intim antara kita mempelai perempuan dengan sang mempelai pria. Jadi saudaraku, Tuhan gak minta macam-macam, Tuhan hanya minta kita menyembah. Dan ternyata sekarang kita mengerti rahasia hubungan intim itu kita dapat dua-duanya. Hubungan suami istri, keintiman suami istri ternyata adalah gambaran keintiman Yesus dengan gerejanya. Karena itu jadilah keluarga yang menyembah. Amin, saudaraku. Jadilah keluarga yang menyembah. Jangan nyembah sendiri, ajak pasanganmu, ajak anak-anakmu. Ya, saya tahu engkau rindu itu ada di dalam rumahmu. Seperti apapun, 5 menit, 10 menit, lakukan doa penyembahan setiap hari sekeluarga. Gak usah 1 jam, saudaraku. 5 menit asal sepakat bersama-sama, duduk gandeng tangan. Kalau sekeluarga fales semua, gak usah nyanyi, saudaraku, haleluya ya. Kalau sekeluarga gak ada yang bisa main musik, gak usah pakai musik, haleluya, puji Tuhan ya. Kalau sekeluarga bisu semua, gandengan tangan, saudaraku. Diam 5 menit, saudaraku. Sekeluarga siapa tahu bisu semua, saudaraku ya. Kalau sekeluarga enggak punya tangan semuanya, saudaraku, berlutut sekeluarga. Enggak usah gandengan tangan. Apa saja bisa dilakukan untuk Tuhan. Kalau enggak punya tangan, enggak punya kaki, sekeluarga kok pudong kabeh, saudaraku. Ya meneng silo, meneng kabeh 5 menit. Yuk kita diam untuk Tuhan 5 menit, wis masing-masing. Tapi sepakat sama-sama, saudaraku. Saya percaya tidak ada keluarga yang seburuk itu, saudaraku ya. Saya percaya keluarga Karisma tidak seburuk itu. Bersyukurlah kalau masih punya tangan untuk gandengan tangan suami istri dengan anak-anak. Kita mau nyembah Tuhan sama-sama, haleluya, amin Bapak Ibu. Saya rindu keluarga Karisma menjadi keluarga yang dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kita mengalami yadah dan kemudian kita juga tahu isi hati Tuhan. Kita menerima pewahyuan dan keintiman dari Tuhan. Mari tutup Alkitabmu, kita menyembah Tuhan. Aku dan seisi rumahmu akan menyembah Tuhan. Mari WL dan Singer bantu saya menyanyikan pujian ini dari awal. Di tempat dudukmu, jangan berdiri dulu, di tempat dudukmu. Nyanyikan lagu ini dan bawa hatimu menyembah kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Biarkan kami yadah kepadamu pagi hari ini Tuhan. Biarkan kami berkomitmen untuk sekeluarga kami menyembah Tuhan. Biarkan kami berkomitmen, ada doa, ada mezbah, ada kemuliaan yang keluar dari keluarga kami Tuhan. Dan biarkan keluarga kami menjadi keluarga yang memahami, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Amin. Membawa hidup kami Amin. sebagai korban yang harum. Amin. Satukan hati, Amin. membawa diri menjadi persembahan menyenangkan hati-Mu. Dari depan kita nyanyi sekali lagi. Saat ini kami datang
dan seisi. Seisi rumah kami kan menyembahmu, memujimu, Tuhan Allah penyelamat kami. Amin. Kami dan seisi rumah kami kan memujamu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Kami dan seisi rumah kami. Kami dan seisi rumah kami kan menyembahmu, Amin. memujimu, Amin. Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami Amin. kan memujamu, Amin. mengagumi Amin. kasih-Mu di setiap waktu. Kami dan seisi rumah-Mu. Kami dan seisi rumah kami kan menyembahmu, memujimu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memujamu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Kalau ternyata hubungan seks suami istri adalah sesuatu yang begitu dalam, hubungan seks antara suami dan istri itu juga adalah sebuah hubungan gambaran spiritual kita dengan Yesus. Bayangkan ketika seks disalahgunakan, ketika seks dinajiskan, ketika seks terjadi di luar pernikahan yang kudus, betapa marahnya Tuhan, betapa murkanya Tuhan. Karena sesungguhnya hubungan itu adalah hubungan yang kudus, hubungan untuk saling mengenal suami dan istri. Di dalamnya ada unsur penyembahan. Mari kita berdoa buat anak-anak kita supaya mereka tetap kudus, sampai mereka diberkati dalam pernikahan yang kudus. Mari kita berdoa di tempat duduk, mendoakan anak-anak kita yang belum menikah, juga anak-anak kita yang sudah menikah, supaya keluarga mereka, hubungan suami istri mereka dikuduskan oleh Tuhan. Mereka setia kepada pasangannya. Mereka melakukan, membangun keluarga untuk kemuliaan Tuhan. Begitu dalam rahasia hubungan seks suami istri. Tuhan, kami berdoa buat generasi ini Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami Tuhan, kuduskan mereka. Kuduskan pernikahan mereka. Kuduskan hidup masa remaja dan masa muda mereka. Kuduskan, kuduskan anak cucu kami. Kuduskan, 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 kuduskan. Bangkitkan generasi yang kudus. Bangkitkan generasi yang takut akan Tuhan. Bangkitkan generasi yang memuliakan nama-Mu. Bangkitkan generasi yang menyembah. Jadikan keluarga kami Tuhan rumah doa-Mu. Haleluya.
bersama-sama. Sambil berdiri sekarang kita minta supaya pernikahan kita yang sudah menikah dikuduskan. Anak-anak doakan hubungan papa dan mamamu. Di tempat engkau berdiri, doakan hubungan papa dan mama supaya mereka sepakat, mereka mengasihi Tuhan, mereka kompak, mereka sehati, mereka bisa memutuskan setiap perbedaan-perbedaan yang ada menjadi kompromi yang alkitabiah. Mari doakan pernikahan kita, kuduskan pernikahan kami, kuduskan perkawinan kami, kuduskan keluarga kami. Ampuni masa lalu yang salah, ampuni masa lalu yang berdosa, ampuni masa lalu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni Tuhan, kuduskan pernikahan kami, supaya anak-anak kami dikuduskan, supaya anak-anak kami dikuduskan, anak-anak kami dimurnikan, anak-anak kami mereka boleh sukses, diberkati, menyenangkan hati Tuhan. Kuduskan pernikahan kami, kuduskan pernikahan kami, kuduskan pernikahan kami Tuhan. Mempersembahkan tanganmu, maukah engkau mempersembahkan mulutmu untuk Tuhan, maukah engkau mempersembahkan pujianmu. Ku tahu hidupku, tanganku menyembahmu Tuhan, hatiku menyembahmu, kakiku menyembahmu, keuanganku pun menjadi penyembahan kami kepadamu. Ku tahu
penyembahan. Praktekkan ekspresi penyembahan. Praktekkan ekspresi menyembahmu. Engkau dahsyat, Engkau baik Tuhan. Engkau layak diandalkan. Engkau layak terima pujian. Engkau layak. Engkau layak. Engkau layak Tuhan. Engkau layak. Engkau Haleluya. Sebelum kita selesai, sebelum kita pulang, ada istilah ketika seseorang nggak punya makanan. Ada istilah di sebuah rumah kalau orang itu nggak makan. Istilahnya begini, dapurnya sudah tidak mengebul, dapurnya sudah tidak berasap. Itu artinya dia kurang, dia kosong, nggak makan lagi. Pagi hari ini Tuhan minta supaya rumahmu kembali berasap dengan asap dupa penyembahan, Iya. asap dupa penyembahan. Amin. Kalau ada doa dan penyembahan, saya percaya Tuhan akan berkati engkau. Amin. Tuhan akan kirimkan berkat untuk makananmu. Alkitab berkata, ketika kita beribadah, makanan kita diberkati, minuman kita, air minuman kita diberkati Tuhan. Ibadah kita akan membuat makanan dan minuman kita Iya. diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kalau ada dapur yang sudah tidak berasap, kalau ada dapur yang sudah tidak mengebul, mari bikin asap penyembahan, bikin asap doa, bikin asap mezbah, dupa kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang memberkati hidupmu. Terima kasih Tuhan. Berkat keharmonisan rumah tangga, berkat Haleluya. keharmonisan suami istri, Haleluya. turun lebih lagi Amin, di amin. tengah-tengah keluarga Amin, amin. karisma di dalam Amin. nama Yesus. Amin. Biar berkat ini dibawa pulang, Amin, amin. menjadi terang bagi Amin, bangsa-bangsa, amin, amin, menjadi amin, terang amin. bagi sekeliling, Amin, lingkungan amin, di mana amin. tempat engkau tinggal. Amin, Engkau jadi haleluya. berkat dengan hidupmu, Haleluya. dengan keluargamu, dengan hubungan Haleluya, suami istrimu. haleluya, Orang lain akan haleluya. melihat terang kemuliaan Haleluya, Kristus haleluya, melalui hidupmu yang haleluya. memberkati. Haleluya, Keluarga yang haleluya. diberkati Tuhan dengan keharmonisan Haleluya, akan menjadi haleluya, dampak yang haleluya. besar dan luar biasa Haleluya, untuk membawa, haleluya, menarik banyak haleluya. orang datang kepada Haleluya, Kristus, haleluya. mengenal Kristus lebih lagi. Haleluya. Berdoa biar kiranya Tuhan memberkati hubungan suami Amin. istri, kesepakatan terjadi Amin. lebih lagi, Amin. tanggung jawab bersama terjadi lebih lagi. Amin. Suami istri itu sepakat untuk Amin. bisa mendidik anak-anaknya dalam takut akan Yes, Tuhan, yes. membawa generasi ini ke Amin. depannya semakin Amin. tangguh untuk kemuliaan Amin. Tuhan. Terima kasih Bapak. Amin. Sekarang pulanglah. Engkau diutus kembali ke rumahmu, kembali ke pekerjaanmu, kembali ke sekolahmu, kembali ke masyarakatmu. Pergi, pulang, bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat, sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah keberuntungan yang ajaib, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Haleluya.